آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Asy-Syuhada yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, dan saya akan membacakan satu riwayat pertanyaan seorang tabi'in kepada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Di mana Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi adalah seorang penguasa yang zalim. Dia pemimpin yang zalim, jahat kepada rakyatnya, bahkan membunuh ulama, membunuh orang-orang yang berilmu. Maka orang Madi atau orang tabi'in, para tabi'in bertanya kepada Yusuf kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti dilakukan, sikap yang benar terhadap Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu menasihati mereka untuk bersabar. Isbiru, bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Karena tidaklah datang zaman sesudah kalian melainkan ia akan lebih buruk dari yang sekarang. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian menjumpai Rabb kalian. Sami'tuhu min nabiyikum, itulah yang aku dengar dari nabi kalian. Rawahul Bukhari, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, dari kisah ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil dan kemudian dimasukkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab Al-Mubadarah ilal khairat, musabaqah, bersegera untuk melakukan kebaikan. Poin pertama adalah jawazu syakwil imami awil hakim li ahlil ilmi. Jawazu syakwil imami awil hakim li ahlil ilmi. Bolehnya mengadukan kejahatan atau kewenang-wenangan seorang pemimpin. Kepada siapa diadukan? Kepada siapa diceritakan? Li ahlil ilmi, kepada orang yang berilmu. Jadi kalau ada pemimpin zalim,
pemimpin jahat, ya kita harus minta pendapat kepada ahli ilmu. Apa yang harus kita lakukan pada pemimpin seperti ini? Bukan minta pendapat kepada orang sembarangan. Karena bisa jadi dia akan memberikan pelajaran berdasarkan nafsu, berdasarkan perasaan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kejahatan yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini terjadi pada zaman tabi'in, sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang dia pimpin adalah tabi'in, bahkan ada sahabat yang dia pimpin, Anas bin Malik. Ya, dia jahat sampai dia membunuh. Ya. Maka orang-orang tidak tahu bagaimana cara bersikap kepada pemimpin seperti ini. Ya, bagaimana caranya? Apa harus didemo? Apa harus dimakzulkan? Apa harus diinvest? Apa itu? Ya diturunkan. Ya, bikin makar. Ya. Mereka tidak tahu sikap yang benar kepada pemimpin seperti ini kayak apa. Nah, yang bisa menjawab adalah ahlu ilmi, orang yang berilmu. Dan alhamdulillah zaman itu, waktu itu Anas bin Malik masih hidup. Ya, Anas bin Malik masih hidup. Maka para tabi'in bertanya kepada sahabat yang lebih faham tentang agama. Tidak bertanya kepada yang lain, dia akan bertanya kepada sahabat yang dirasa lebih berilmu. Ya. Karena memang Anas bin Malik ini sahabat yang memiliki kekhususan dibanding dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, di antaranya Anas bin Malik ini umurnya panjang. Ya, dia berumur panjang. Sampai dia zaman Nabi hidup, kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai beberapa zaman kepemimpinan. Sehingga dia banyak mengetahui problem-problem ya kepemimpinan. Ya, dan dia menjadi pijakan, dia menjadi rujukan sikap ya orang yang hidup di zamannya. Anas bin Malik ini juga memiliki kekhususan anaknya banyak, sampai 100 anaknya. Ya, anaknya 100. Kalau saya tidak keliru 102 anaknya. Ya. Nah, yang ketiga, dia juga memiliki kekhususan kaya raya. Karena buah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika waktu Nabi datang ke Madinah, ya, terjadi hijrah. Pertama datang sahabat dengan jumlah yang banyak keluar dari kota Mekah menuju Yathrib. Kemudian yang kedua Umar bin Khattab. Ya. Nabi cukup lama ya sampai datang izin dari Allah untuk beliau keluar dari kota Mekah. Maka setiap hari orang-orang Madinah keluar rumah. Setiap hari, setiap pagi mereka menunggu kapan Muhammad datang. Karena mereka sudah mendengar Nabi Muhammad akan datang. Setiap hari sampai ya jam 8, jam 9 baru mereka kembali ke rumah. Ya, tidak peduli panas. Ya, mereka keluar sampai terik. Ya, mereka nggak peduli. Jam 8. Jam 8 itu, Pak, di Madinah itu di sini udah seperti jam 1. Ya, sudah seperti jam 1. Ini saya baru mendarat nih jam
baru tiba dari Madinah langsung ke sini. Ya, itu sekarang aja panasnya di Madinah 42. Ya, 42. Apalagi zaman itu. Setiap hari para sahabat keluar rumah menunggu kapan Muhammad datang. Ya, sampai jam 9 tidak datang, balik lagi ke rumah. Ya, besoknya begitu lagi. Ya. Sampai kemudian Nabi Muhammad datang, maka disambut. Ada yang ngasih ini, ada yang ngasih itu. Ya, ada yang ngasih rumah. Ya, tiba-tiba ada ibu-ibu parubaya yang ngasih anak kepada Rasulullah SAW. Yang dia kasih adalah Anas bin Malik. Saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah, tapi saya punya anak, saya kasih kepada engkau. Ya, maka didoakan oleh Nabi, semoga umurnya panjang, keturunannya banyak, dan hartanya banyak. Tiga-tiganya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari yang dikabulkan umurnya panjang, sehingga Anas bin Malik mengalami berbagai problem kehidupan yang tidak dialami oleh sahabat yang lain, karena sahabat yang lain sudah meninggal dunia. Ya, tapi Anas bin Malik merasakan, termasuk kejahatan yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ini pemimpin zalim, pemimpin jahat. Ya, termasuk yang dia pimpin Anas bin Malik. Inilah pentingnya keberadaan ulama. Ya, ini pentingnya keberadaan ulama di tengah masyarakat, di tengah kehidupan orang. Ya. Bahkan ulama itu lebih penting keberadaannya daripada pemimpin. Ya, di dalam buku namanya Tazkiratus Sami', pemimpin itu ya dia bagaimana masyarakat tidak bermasalah. Ya, yahkumu bainal mujtama'. Kalau pemimpin itu yang diurus masyarakat, bagaimana ya tidak ada kezaliman antar masyarakat. Tetapi ulama yang dia pimpin para pemimpin, itu ulama. Ya. Ulama itu yang dia urus para pemimpin, itu ulama. Ya. Maka seandainya tidak ada ulama, maka tidak akan ada wali Allah di muka bumi ini. Demikian ungkapan para ahli. Ya. Maka keberadaan ulama. Ya. Tetapi ulama yang menjaga diri, ya, yang memiliki izzah, memiliki kehormatan, seperti Buya Hamka. Ya, Buya Hamka mengeluarkan haram hukumnya mengucapkan selamat hari raya Natal. Ditegur oleh pemimpin. Ya, Buya Hamka tidak takut, dia lepas profesi kejabatannya sebagai ketua MUI saat itu. Kalau enggak kamu lepas, ya berhenti Buya Hamka. Ya, ini dia tidak mau, sudah memfatwakan tentang haramnya mengucapkan selamat hari raya Natal. Nah, pemimpin ulama seperti itu, ya, ulama yang memiliki kehormatan, ulama yang memiliki izzah, yang tidak takut kepada penguasa yang zalim. Jadi pemimpin ulama itu adalah pemimpin ulama itu, ya, mereka mengurus para penguasa. Ya. Nah, berikutnya hikmatu ahlil ilmi wa bu'di nazrihim wa ma'rifatihim liwaqi'in nasi tatajalla fil mawaqifil hirjati wadh-dhurufil al-asiyah. Jadi keberadaan pemimpin itu diperlukan karena dia akan berkata sesuai dengan ilmu, hikmah, tidak berdasar kepada nafsu, tidak berdasar kepada ya berapa yang bayarannya, ya, tetapi dia akan berdasar kepada ilmu. Seperti yang saya contohkan tadi, ya, Buya Hamka, dia mengucapkan sesuai dengan ilmu,
bukan sesuai dengan keinginan penguasa. Ya. Maka coba perhatikan Umar bin Khattab. Siapa yang meragukan kehebatan Umar bin Khattab? Ya, ulama iya, sahabat iya, pemberani iya, tetapi dia dikelilingi oleh para ulama, huffazul Quran, ya, hamilul Quran. Umar pernah salah, pernah, ya. Jika datang orang kepada Umar, langsung dikatakan di depan Umar, kamu tidak adil wahai Umar, ya, engkau membagi, ya, tidak adil. Maka Umar langsung marah, ya, mau dia pukul orang itu. Lalu Umar diredam oleh ulama, ya. Lalu dibacakan firman Allah, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Jadilah orang yang suka memaafkan. Maka Umar tidak jadi memukul orang itu. Itu namanya, ya, bitaqah, pembisik. Jadi pembisik penguasa itu harus ada. Siapa? Ya, ulama, pembisik penguasa. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini barangkali yang kita harus salamatus sadar, berlapang dada. Kejahatan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi di luar batas. Belum ada jahat penguasa seperti Yusuf ini. Ya. Langsung membunuh terang-terangan. Ya. Langsung membunuh. Yang dia bunuh ulama. Ini sikap kami kepada dia bagaimana ini, Anas bin Malik? Apa kata Anas bin Malik? Bersabarlah kalian sampai kalian bertemu Allah. Ya. Seandainya Anas bin Malik berkata, ya, demo itu Yusuf, ya, gulingkan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, pasti para tabi'in menggulingkan, ya, mengimpeachment, ya, pasti itu dilakukan karena terlalu jahat, ya, pasti, ya. Tetapi tidak demikian yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Bersabarlah kalian, ya. Tentu bersabar bukan berpangku tangan, tetap ada nasihat-nasihat yang harus disampaikan. Sebab apa? Kepemimpinan yang lahir hasil penggulingan, dia akan lebih buruk dari yang digulingkan. Itu kaidah, ya. Kepemimpinan yang lahir karena yang sebelumnya digulingkan, itu akan lebih buruk pemimpin yang datang sesudahnya. Ya. Bapak mungkin lebih paham dari saya, ya, karena saya masih kecil. Kita di kampung merasakan bagaimana dulu, ya, mungkin ya adalah kejahatan Orde Baru, ya, tapi orang merasa nyaman, merasa apa gitu, ya, tampilan-tampilan TV, ya, masih bagus sekali. Sekarang ya rusak semua tayangan-tayangan TV, ya. Itu karena kepemimpinan yang lahir sesudah Orde Baru itu hasil penggulingan, ya, hasil impeachment, ya. Maka itu tidak dinasihati, tidak dilakukan oleh para tabi'in atas dasar nasihat siapa tadi? Anas bin Malik, ya. Jangan melakukan kekerasan, jangan melakukan makar, karena pemimpin kalau dikerasin dia punya kekuatan, ya, dia punya kekuatan. Maka disebutkan, ya, adamul khuruj alal hukam wal wilad lam ya'tu bi kufri bawah indal ummati alaih. Jangan sekali-kali kita keluar dari pemimpin, ya, kemudian berusaha menggulingkan, berusaha menjatuhkan, ya. Karena apa? Karena dia punya kekuasaan yang luar biasa. Siapa yang ragu kuatnya Nabi Musa? Nabi Musa itu, Pak, sekali mukul mati orang. Itu Nabi Musa. Pernah Nabi Musa, Pak,
Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dia didatangin oleh seseorang yang sebenarnya itu malaikat. Itu malaikat dalam wujud manusia. Lalu dikatakan kepada Nabi Musa, nyawamu akan dicabut. Marah Nabi Musa. Langsung dipukul orang itu. Sehingga apa yang terjadi? Lepas mata orang ini. Cop apa ini? Lepas matanya. Itu kuatnya Nabi Musa. Ya. Tapi coba perhatikan. Ketika dia disuruh oleh Allah mendakwahi siapa? Fir'aun, apa kata Allah? Idhhab ila fir'auna fa innahu tagha. Wahai Musa, dakwahi Fir'aun. Dia itu tauhid. Ya. Enggak ada yang lebih jahat dari Fir'aun. Ya, membunuh iya, membakar iya. Ya, bahkan satu-satunya pemimpin yang ngaku Tuhan. Ya. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Fir'aun ngaku Tuhan. Saat yang sama Nabi Musa kuat. Ya. Lalu dipukul Fir'aun sama Nabi Musa, habis Fir'aun. Ya. Tapi kan bukan satu lawan satu. Ada orang-orang di sekitar Fir'aun. Ya. Mungkin Nabi Musa bisa membunuh, bisa mematikan Fir'aun. Tetapi pengikut-pengikut Nabi Musa akan habis oleh ya tentara-tentara Fir'aun. Maka kata Allah, faqul lahu qawlan layyina. Dakwahi dia dengan dakwah yang lembut. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Jadi ya, ketika penguasa yang zalim ya dijatuhkan harga dirinya, ya, kemudian berusaha digulingkan, maka akan terjadi mafsadat yang lebih besar. Ya. Tapi apakah kita harus berpangku tangan, bersabar? Ya diam saja. Tentu harus ada ulama. Ya, harus ada ulama. Maka inilah yang saya bilang tadi, pentingnya keberadaan ulama untuk menegur, untuk menasihati. Kalau kita nulis di media sosial tentang kejahatan penguasa, ya apa manfaatnya? Kira-kira apa manfaatnya? Enggak tembus ke sana. Yang belum tentu tulisan kita ini benar apa tidak. Ya, kita ngomong di warung-warung kopi, belum tentu omongan kita benar. Dan apa pengaruhnya terhadap penguasa? Enggak ada pengaruhnya. Ya, yang ada bisa bergibah. Ya, yang ada bisa jadi kita menggibah. Tetapi harus ada ulama. Ya, harus ada orang. Ya, makanya ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau di Saudi itu ada namanya ulama sekitar kerajaan. Ya. Tetapi kadang-kadang ulama seperti ini dianggap penjilat. Ya, dianggap penjilat. Ya, maka sekali lagi keberadaan penguasa itu menjadi penting. Nah, kenapa kita mesti bersabar ya terhadap penguasa yang zalim? Tentu bersabar bukan berarti berpangku tangan, harus ada orang-orang khusus yang menasihati, karena ada yang lebih besar ya dari kita menuntut hak kita. Misalkan ada hak kita yang diambil oleh penguasa, tapi kita tidak mengambil cara membuat makar, membuat menggulingkan. Kenapa? Yang pertama, orang yang bersabar terhadap kejahatan penguasa itu bisa ketemu Nabi di telaga, Pak. Ya, bisa ketemu Nabi di telaga. Ya. Telaga itu apa? Telaga itu namanya haud. Haud. Manusia, Pak, Bu, setelah dibangkitkan dari kubur, apa yang dicari? Air. Ya. Manusia begitu dibangkitkan dari alam barzakh, kemudian berkumpul di padang mahsyar, apa yang dicari? Air. Ya. Air. Bukan makanan, bukan keluarga, bukan istri, bukan anak, yang dicari air. Karena manusia berkumpul di tempat yang sangat panas. Ya. Matahari di atas kepala kita hanya 1 mil, 1,5
kilo, ya, tidak sampai 2 kilo matahari di atas kepala kita, ya, tidak berbusana, tidak disunat, tidak pakai alas kaki, ya, tidak pakai alas kaki. Kata ibu kita Aisyah, kalau begitu nanti laki-laki lihat perempuan, perempuan lihat laki-laki. Nah, itu hebatnya perempuan, Pak. Perempuan istri Nabi itu hebat. Ya, kalau begitu ya Rasul, nanti bisa-bisa saya ngelihat punya laki-laki. Ya. Atau punya saya dilihat oleh laki-laki. Aisyah malu kalau sampai seperti itu. Ya. Aisyah tidak terfikir nanti enak dong, bukan. Tapi dia takut kalau sampai auratnya dilihat oleh laki-laki. Itu hebatnya ya perempuan di zaman Nabi. Mereka malu auratnya dilihat oleh laki-laki. Ya. Maka itu yang difikir oleh ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Tapi kata Nabi, manusia udah nggak mikir itu, sudah nggak mikir aurat. Yang difikir oleh manusia bagaimana selamat di padang mahsyar. Ya. Manusia kepanasan, manusia kehausan. Ya. Maka dalam kondisi seperti itu Allah hadirkan genangan air yang sangat besar, yang sumber airnya itu dari surga, namanya Al-Kautsar, membentuk genangan besar namanya Haud, telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka orang berbondong-bondong ke situ hendak minum. Ya, tapi ada yang diusir. Ya, ada yang diusir. Padahal udah dekat, udah tinggal minum, diusir. Termasuk yang diusir itu apa? Orang yang jahat kepada penguasa. Ya, jahat kepada penguasa, diusir. Ya, itu dibahas dalam kitab Tazkirah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita bersabar karena ada suatu harapan yang lebih besar dari kita. Kita ingin minum di telaga Nabi. Kenapa kita mesti minum telaga Nabi? Kalau kita minum telaga Nabi, maka sesudahnya akan mudah. Ya, sesudahnya akan mudah. Karena ini pembukaan, ini muqaddimah hari akhir setelah dikubur, yakni telaga. Maka siapa yang dikasih kesempatan minum telaga Nabi, nanti pemberian kitabnya mudah, ya. Nanti hisabnya mudah, ya. Nanti menyeberang siratnya mudah. Itu bermula dari minum telaga, minum air telaga. Ya. Jadi kalau kita senang menggibah, senang memfitnah, senang menceritakan aib-aib pemerintah, ya, yang bisa jadi benar, tapi kira-kira apa manfaatnya untuk kita? Ya, apa manfaatnya kira-kira untuk kita? Apa bisa merubah? Nggak sampai pesan kita kepada penguasa. Ya, maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, hendaklah kita menahan lisan kita terhadap penguasa yang zalim. Kalau memang zalim, tahan lisan kita. Ya, agar kita, ya, mudah-mudahan diberikan kesempatan minum telaga Nabi. Ya. Nah, gimana selain menahan diri dari jahatnya penguasa, ada di antara kiat agar kita bisa diberi kesempatan minum telaga Nabi. Di antaranya adalah banyak minum air Zam-Zam. Ya, memperbanyak minum air Zam-Zam. Kebiasaan para ulama salaf dulu, Pak, ya. Ketika mereka minum air Zam-Zam di Masjid Nabawi, mereka itu minum sampai sekitar 20 ini. Ya, sekali minum, karena sunnah hukumnya. Minum air Zam-Zam itu tidak boleh sedikit, harus langsung banyak. Sampai tidak ada lagi tempatnya di perut. Sunnah hukumnya minum banyak. Sampai 10 gelas, 20 gelas minum. Sekali minum, sekali duduk. Di antara doa mereka ketika minum air Zam-Zam, ya Allah, dengan keberkahan air Zam-Zam ini, mudah-mudahan aku tidak terhalang
minum air telaga Nabi. Ya, mudah-mudahan aku bisa minum air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minum. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah kasih kesempatan haji atau umroh langsung minum air Zam-Zam di Masjid Nabawi nanti. Sunnah minum sebanyak-banyaknya. Ya, minum langsung 10 gelas. Kan gelas kecil putih itu minum ya sampai 20 gelas. Dan itu hukumnya sunnah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, barangkali ya ini hal-hal yang mungkin ada yang terima, ada yang mungkin yang tidak terima. Tetapi inilah ajaran dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya, ya, bab al-mujahadah, yang masuk pada hadis pertama dalam bab al-mujahadah. Fal awwalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala qala, sesungguhnya Allah berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan berperang dengannya. Ya. Jadi Allah itu punya wali. Allah itu punya keluarga di dunia. Ya. Dan orang yang sudah dianggap keluarganya oleh Allah, inilah keluarga yang paling terpandang di dunia. Ya. Siapa yang diakui oleh Allah sebagai walinya, maka ini adalah keluarga yang paling terhormat di dunia. Ya. Ada buku namanya Farqu baina awliya Allahi wa awliya syaitan. Perbedaan antara wali Allah dengan wali syaitan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, menjelaskan tentang wali. Siapa wali Allah? Wali Allah yang paling tinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru para nabi sesudahnya. Jumlahnya itu sekitar 124.000 nabi, bahkan lebih. Nah, semua ini wali Allah. Ya, semua wali Allah. Tapi yang paling adalah Nabi Muhammad SAW, lalu sesudahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini wali Allah yang paling tinggi. Apa dalilnya? Dalam salawat. Ya, di dalam salawat hanya ada dua nama yang Nabi sebut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, keluarga Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Ibrahim. Maka ini adalah wali Allah yang paling tinggi. Baru sesudahnya ya Nabi Nuh. Baru sesudahnya Nabi Ibrahim. Baru sesudahnya Nabi Isa, ya, Nabi Isa. Ini disebut dengan 5 rasul ulul azmi. Mereka ini kekasih Allah yang paling tinggi derajatnya. Baru sesudah 5 nabi ini nabi secara keseluruhan. Nah, nabi secara keseluruhan juga ada 2. Nabi yang diceritakan dalam Quran. Ada nabi yang tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Tapi semua mereka adalah kekasih Allah, wali Allah. Ya. Nah, sesudah wali Allah para nabi itu siapa lagi? Para sahabat. Itu semua wali Allah. Ya, dan mereka semua pasti masuk surga. Ya. Nah, sesudah para sahabat siapa? Para tabi'in. Bahkan ada tabi'in tertentu yang dalam tanda kutip lebih utama dari para sahabat. Di antaranya adalah Uwais Al-Qarni. Itu tabi'in. Ya, bukan sahabat. Tetapi kata Nabi, kapan kalian ketemu dengan Uwais Al-Qarni? Minta kepadanya,
agar kalian didoakan oleh Uwais Al-Qarni karena doanya itu mustajab. Coba yang disuruh oleh Nabi para sahabat minta didoakan pada tabi'in, yakni Uwais Al-Qarni. Karena apa? Doa itu Pak, yang paling bagus kita sendiri langsung kepada Allah. Ya. Boleh minta didoakan kepada orang soleh yang dalam pandangan kita anggap lebih soleh daripada kita. Ya, tolong doakan saya. Ya, tolong. Ya, saya lagi ada masalah, tolong. Kita minta kepada orang yang lebih soleh dari kita. Ya, nah ini Nabi menyuruh para sahabat, kapan kalian ketemu Uwais Al-Qarni, temuin dia agar dia mendoakan kalian. Padahal Uwais Al-Qarni siapa? Tabi'in. Ya, minta didoakan sahabat. Tetapi secara keseluruhan tabi'in di bawah derajatnya para sahabat. Tapi seorang person ada yang hebat. Ada lagi tabi'in namanya Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab. Tabi'in. Apa kehebatannya? 40 tahun tidak pernah masbuk. Ini tabi'in. 40 tahun tidak pernah masbuk. 30 tahun sebelum azan sudah di masjid. Nah, itu tabi'in. Nah, kalau kita nggak tahu berapa hari nggak masbuk. Ya, mungkin dalam satu hari bisa jadi sudah ada masbuknya sudah ada masbuknya kita dalam satu hari. Maka Sa'id bin Musayyab 40 tahun tidak pernah masbuk. 30 tahun apa tadi? Sebelum azan sudah masjid. Bagaimana mereka tidak menjadi kekasih Allah? Ya. Tapi kemudian digemborkan, diramaikan. Wali Allah itu 9. Ya. Wali Allah itu 9. Ya. Maka saya ketika bawa jamaah umroh, selalu ketika datang ke makam Uhud, syuhada Uhud, ada 60 orang dikuburkan di kaki gunung Uhud. Ini makam paling hebat di dunia setelah makamnya Nabi. Ya, kenapa? Ini mereka pasti masuk surga. Adapun makam yang didatangi oleh orang-orang di Indonesia, makam Wali Songo, makam Sunan Ampel, ya, belum tentu masuk surga. Kita doakan masuk surga, tapi tidak boleh kita yakin mereka masuk surga. Ya, kita doakan mudah-mudahan mereka masuk surga. Tapi makam syuhada Uhud ini pasti masuk surga karena mereka wali-wali Allah. Ya. Kenapa? Karena dianggap ini wali. Karena orang kadang-kadang salah memahami pengertian wali itu apa. Wali itu kalau memiliki khariqul adah. Khariqul adah itu sesuatu yang di luar nalar. Yang di luar nalar, bisa terbang. Kalau di atas air tidak apa ini? Tidak tenggelam. Kebal apa ini? Kebal basyo. Oh, itu wali Allah. Ya. Bahkan katanya, ya, orangnya ada di Indonesia, tapi sholat zuhur kelihatan di Mekah. Nah, itu wali Allah. Loh, Bapak umroh, kenapa? Saya ngelihat Bapak di Masjid Haram tadi sholat. Padahal orangnya ada di Jawa, orangnya ada di Sulawesi. Nah, itu kadang-kadang salah memahami pengertian wali Allah. Khariqul adah namanya, di luar nalar. Nah, ini perlu kita perkuat agar kita benar memahami wali Allah itu apa. Khariqul adah, sesuatu yang di luar nalar, itu ada beberapa bagian. Yang pertama, ada sesuatu yang di luar nalar terjadi pada Nabi sebelum jadi Nabi. Ya, terjadi pada Nabi sebelum dia jadi Nabi. Nah, itu Nabi Muhammad, ya. Ketika beliau dilahirkan tiba-tiba keluar cahaya. Ya, saat beliau berdagang ke Syam, ya, tiba-tiba awan mengikuti beliau, ya. Itu namanya, ya, di luar apa namanya nalar. Nah,
Ada sesuatu yang di luar nalar terjadi pada Nabi, itu namanya mukjizat. Itu mukjizat. Ya, Nabi Musa bagaimana tongkat dipukulkan jadi ular besar, bagaimana tongkat Nabi Musa dipukulkan air terbelah, itu namanya mukjizat. Ya, Nabi Sulaiman bisa bicara dengan burung, ya. Kemudian Nabi Isa bisa menghidupkan orang, bisa menyembuhkan orang yang sakit. Itu Nabi Isa. Ya, atas izin Allah. Itu namanya mukjizat. Ya. Tapi ternyata Pak ya, mukjizat yang tampak itu paling hebat mukjizat Nabi kita. Kalau Nabi Sulaiman bicara dengan semut yang masih hidup, tapi kalau Nabi tidak. Nabi bisa bicara dengan paha kambing yang siap dimakan. Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi mau diracun, ya, oleh orang Yahudi, dia suruh budak tanya Muhammad, kambing yang paling disenengin Nabi apa tuh? Ditanya, diketahui ternyata paha. Maka dimasak paling enak. Ya, dimasak ternyata di dalamnya ada racun. Ya. Begitu mau dimakan oleh Nabi kita, udah masuk ke mulut beliau, maka kambing itu, paha kambing, bukan lagi kambing namanya, udah jadi daging siap makan. Wahai Muhammad, jangan teruskan makan saya, karena di dalam diriku ada racun. Masya Allah. Padahal sudah dibumbuin. Ya, itu hebatnya Nabi kita. Kalau Nabi Sulaiman bisa bicara dengan semut, masih punya nyawa. Tapi kalau Nabi sudah jadi masakan. Nabi bisa bicara dengan pelepah kurma. Itu Nabi. Ya, itu mukjizat Nabi. Bisa bicara dengan pelepah kurma. Ya. Jadi Nabi pernah khutbah, karena kebiasaan Nabi itu sebelum ada mimbar khutbah di atas pelepah kurma. Tiba-tiba ada dua suami istri membuatkan mimbar untuk Nabi. Begitu mimbarnya sudah selesai, Nabi berkhutbah di atas mimbar, maka dalam khutbahnya itu Nabi mendengar suara tangisan yang sangat kencang, tangisan anak kecil. Nabi turun dari mimbarnya, lalu Nabi peluk pelepah kurma. Beliau peluk, lalu diletakkan lagi. Selesai khutbah, beliau tanya kepada para sahabat, apa kalian dengar tadi suara tangisan anak kecil sangat keras? Kami dengar ya Rasul. Kalian tahu nggak itu suara apa? Itu suara pelepah kurma. Pelepah kurma itu nangis karena cemburu. Selama ini aku khutbah di atasnya, begitu mimbarku selesai, aku berkhutbah di atas mimbar, pelepah kurma itu cemburu karena dia pengen aku khutbah di atasnya. Itu mukjizat Nabi. Ya, bisa bicara dengan pelepah kurma. Itu namanya di luar nalar, khariqul adah. Nah, ada yang khariqul adah terjadi pada ahli ibadah. Itu namanya karomah. Nah, beda antara karomah dengan sihir. Kalau karomah ini bukan para nabi, bisa manusia biasa, sahabat, tabi'in, atau orang zaman sekarang. Itu namanya karomah. Ya. Dan ini bisa terjadi kepada siapa saja. Tetapi ketika itu terjadi kepada dirinya, dia sendiri nggak sadar. Dan kapan dia ingin melakukannya tidak bisa. Ya. Tiba-tiba ada kebakaran. Rumah sekeliling kanan kiri depan belakangnya kebakaran, rumahnya tidak. Ya. Itu apa? Itu bisa karomah. Kenapa? Oh, ternyata ini rumah ahli ibadah. Rajin sholat tahajud. Ini rumah orang sering berbagi. Sering undang orang makan ke rumahnya. Maka itu namanya karomah. Tapi kapan dia bakar rumahnya? Terbakar. Nah, kenapa kemarin tidak terbakar? Itu pertolongan dari Allah, namanya karomah. Ya, itu namanya karomah. Kapan diulang tidak bisa. Ya, ada orang mau ceramah, mau dakwah, tiba-tiba hujan lebat, jamaah sudah nunggu.
Nggak ada payung, nggak ada mantel, nggak ada apa. Dia berangkat, tetap berangkat. Lalu doa kepada Allah. Apa doa hujan biar pindah? Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akami wal-zirabi wa butunil audiyati wa manabitis syajari. Ya baca doa ini. Ya Allah, palingkan hujan ini dariku. Kirim hujan ini ke lembah. Kirim hujan ini ke dataran tinggi. Kirim hujan ini ke pepohonan. Berangkat. Sampai ke tempat ceramah, heran orang. Loh, kenapa Pak Ustaz tidak basah? Hujan lebat, tidak pakai payung, tidak pakai mantel. Ya, ini namanya karomah. Tapi kapan dia hujan keluar lagi, pasti basah. Karena tidak bisa diulang. Tapi kalau diulang, itu pawang hujan. Itu sihir. Ya, nah adapun sihir itu kapan dia mau bisa terjadi. Itu sihir. Nah, sihir itu syirik. Karomah ini langsung dari Allah. Ya. Nah, nabi mukjizat, ya. Orang saleh namanya karomah. Ya, maka mereka ini disebut dengan wali Allah. Adapun sesuatu yang terjadi kapan diinginkan bisa terjadi dan dia senang menceritakan kepada orang, itu namanya sihir, maka mereka ini wali syaitan. Ya. Nah, karomah juga cirinya apa? Dia tidak senang cerita kepada orang. Ya. Kalau dia ceritakan kepada orang, itu jangan-jangan sudah masuk sihir. Ya. Memang terjadi pada dirinya, tapi dia tidak bangga-bangga. Dia tidak sombong. Ya. Kalau sudah diceritakan, bahkan sudah menjadi mata pencaharian, itu namanya sihir. Ya. Nah, wali Allah itu kalau bukan mukjizat, karomah. Adapun sihir itu namanya wali syaitan. Saya kira cukup. Apa ciri-ciri wali Allah? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan mendatang. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.